Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan mendiskusikan ya berkaitan dengan mengembangkan TEPA Teaching Factory Smart Apps Creator Multimedia Sekolah Menengah Kejuruan. Ini adalah topik bagaimana agar ya pola pembelajaran yang ada di SMK dengan adanya Teaching Factory ini adalah sebuah kesempatan untuk ditumbuhkan ya di semua SMK yang memiliki jurusan multimedia. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan ini atau webinar ini tentunya akan memberikan satu wacana bagaimana ya sekolah menengah kejuruan multimedia khususnya itu mengembangkan teaching factory yang bisa menumbuhkan kreativitas dan juga jiwa wirausaha dari para siswa di sekolah yang bersangkutan. Baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya adalah Muhammad Haithar Rahman. Saya sebagai founder dan senior consultant dari Inovasi Semesta Ilmu dan juga SAC Principal Indonesia. Email saya adalah haitanrahman@inosiko.id. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian bisa mengakses ya itu portal learning untuk Inosi yaitu learn.inosiko.id, juga portal SAC Apps ya, Apps Inosiko.id. Bidang yang saya geluti ya sampai sekarang yaitu bidang knowledge management, e-learning, ya, multimedia solution, e-government, information technology, juga termasuk dengan pengembangan inkubator bisnis teknologi dan juga pengembangan startup ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian di waktu akan datang bisa menumbuhkan inkubator bisnis dan juga mengembangkan startup. Nah, ini kami ingin jelaskan secara sepintas berkaitan dengan roadmap Pusat SAC dan Sistem Digital Indonesia. Jadi, kami sekarang ini mempunyai 3 tahapan ya dalam roadmap ya mencapai Pusat SAC dan Sistem Digital. Yaitu tahap pertama yaitu berkaitan dengan afiliasi SAC dan Sistem Digital. Nah, di sini adalah memungkinkan memberikan nilai baru ya dengan memasarkan SAC dan sistem digital. Jadi Bapak Ibu sekalian silakan untuk bergabung menjadi afiliasi SAC dan sistem digital. Kemudian selanjutnya bagaimana mengembangkan komunitas SAC dan sistem digital. Di mana komunitas ini adalah memungkinkan untuk mengembangkan aplikasi multimedia SAC dan juga sistem digital, bahkan mengembangkan monetisasi ya yang mendapatkan nilai ekonomi dari pengembangan SAC dan sistem digital. Kemudian selanjutnya setelah tumbuh komunitas diharapkan akan terbentuknya pusat SAC dan sistem digital di daerah-daerah di Indonesia, yaitu bisa menyediakan webinar ya, kemudian juga menyediakan solusi-solusi SAC dan sistem digital, mengembangkan layanan mobile ya, kemudian juga mengembangkan TEPA ya, yang sekarang hari ini kita bahas ya, itu mengembangkan Teaching Factory SAC Multimedia. Juga mengembangkan startup bidang multimedia dan juga sistem digital dan inkubator. Dan nanti kami akan buka ya penjelasan lainnya berkaitan dengan bagaimana mengembangkan komunitas SAC dan sistem digital serta bagaimana mengembangkan pusat SAC dan sistem digital di daerah-daerah di Indonesia. Ini adalah jejaring Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan SAC. Silakan untuk bergabung ya di Facebook page SAC Principal Indonesia, juga Facebook grup forum SAC Indonesia. Ada forum di Facebook, juga Telegram broadcast SAC Indonesia channel ya. Silakan untuk bergabung di Telegram broadcast, kami akan selalu menginformasikan berkaitan dengan SAC. Kemudian kami juga menyusun atau mengembangkan channel YouTube yaitu SAC Principal Indonesia. Dan juga kami informasikan berkaitan dengan Inosi Learn dan juga Inosi Apps. Silakan untuk bergabung di sana. Bapak Ibu sekalian, sasaran dari peserta webinar ini adalah
webinar ini terbuka untuk kalangan guru, dosen, mahasiswa, trainer, konsultan, developer, dan desainer, atau siapa saja ya, yang berkeinginan mengembangkan Teaching Factory SAC Multimedia di SMK-SMK di Indonesia. Mudah-mudahan dengan hal ini banyak sekali yang bisa dikembangkan di Indonesia dengan terbangunnya atau terbentuknya Teaching Factory di SMK di seluruh Indonesia. Agenda webinar hari ini ya penjelasannya yaitu pertama perkembangan revolusi media dan mobile apps multimedia. Ini kami perlu jelaskan ya berkaitan dengan revolusi media, juga tentang Teaching Factory ya sekolah menengah kejuruan. Ini ada apa, kalau kita pelajari di Google banyak sekali ya bahasan-bahasan tentang Teaching Factory. Dan yang terakhirnya yaitu mengembangkan Teaching Factory SAC Multimedia SMK. Bapak Ibu sekalian, kami akan menjelaskan berkaitan dengan perkembangan revolusi media dan juga kaitan dengan mobile apps multimedia interaktif. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian akan memahami kenapa kita ini harus mengembangkan Teaching Factory ya di SMK-SMK, karena ini menjadikan peluang yang begitu besar bagi kita. Nah, sekarang kita sebenarnya sedang berhadapan atau dalam keadaan ya kita ini terjadinya revolusi media dalam kehidupan kita ya, yaitu di bidang video, audio ya, foto, gambar dan juga teks ya. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi internet yang luar biasa dan juga perusahaan-perusahaan ya, perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan di jaringan internet ya seperti YouTube gitu ya. Jelas itu adalah terjadinya revolusi video yang luar biasa sekali. Di audio juga begitu ya, di video ya, di foto ya, teks dan seterusnya. Ya seperti Pixabay misalkan. Dan kita bisa melihat sekarang ya bagaimana layanan revolusi media internet ini sekarang ini. Misalkan tentang YouTube ya. Bapak Ibu sekalian, sekarang ini banyak sekali ya masyarakat dari daerah misalkan menjadi YouTuber ya. Dia menceritakan yang berkaitan apa saja ya di daerahnya, dan itu menghasilkan karena ada iklan ya, berbagi iklan dengan YouTube-nya sendiri. Begitupun di Vimeo, begitupun di Canva. Canva apalagi ya? Canva adalah satu pendekatan yang luar biasa, layanan di mana orang-orang yang bukan ahli desain ya, desain media, dengan Canva sekarang bisa membuat desain media dengan bagus ya untuk poster ya, untuk spanduk dan sebagainya. Bahkan sekarang Canva dijadikan media bagaimana mencari income baru ya. Jadi template-templatenya dijual dan juga income baru. Bahkan konten yang mungkin pengajaran dia bidang tentang coaching misalnya, pendampingan, itu pun dijual melalui Canva juga ada. Bagaimana dengan Anchor ya? Juga sama, itu adalah platformnya untuk audio. Spotify juga sama, yaitu untuk musiknya. Ya, Pixabay untuk gambar, ya. Prepik juga sama. Prepik juga mengembangkan tema-tema gambar, ya. Ya. Juga Google Play Store-nya, ya. Jadi ini adalah bukti bahwa terjadi revolusi media yang luar biasa karena perkembangan layanan yang ada di internet. Nah, ini aja menjadikan peluang bagi kita sebenarnya. Juga kita akan memahami akan terjadinya digitalisasi yang luar biasa. Apakah di bidang kopi, jagung, rumah, ya, untuk tanah atau keahlian, wisata dan seterusnya akan terjadi digitalisasi. Nah, digitalisasinya itu akan terjadi dalam bentuk video, mungkin PowerPoint, ya, aplikasi, gambar, ya, multimedia, audio dan seterusnya. Nah, dengan adanya proses digitalisasi ini, apa yang terjadi? Platform digital tumbuhnya luar biasa, ya. Marketplace-nya luar biasa. Nah, ini adalah menandakan bahwa peluang untuk mendirikan Teaching Factory SAC, ya, multimedia di SMK ini memberikan peluang yang besar, ya. Nah, disinilah kenapa kita harus mengembangkan Teaching Factory SAC multimedia di SMK di Indonesia ini. Nah, sekarang kita pelajari ya berkaitan dengan mobile apps multimedia interaktif.
Multimedia interaktif itu merupakan aplikasi dengan bermacam medianya disatukan menjadi sebuah aplikasi, yaitu medianya video, audio, teks, ya, foto, animasi, gambar dan link, uh, bahkan sampai layanan internet, ya, ke dalam satu aplikasi. Jadi bentuk sebuah aplikasi multimedia interaktif. Nah, kalau dulu kami mempelajari tentang multimedia interaktif, layanan internet belum ada, ya. Nah, bahkan link pun belum tidak ada. Nah, kalau dengan tumbuhnya layanan internet, tentunya sangat berbeda, ya. Kita juga bisa memadukan dengan YouTube, dengan Google Map, dengan Google Form, dan seterusnya, ya. Nah, sedangkan mobile apps multimedia interaktif yaitu merupakan aplikasi multimedia, ya, yang dapat berjalan atau dijalankan, ya, dijalankan di alat smartphone, ya, Android atau iOS. Nah, sehingga dapat diakses dengan mudah di semua orang. Dan menurut statistik, ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa pengguna mobile, ya, mobile smartphone, ya, Android, terutama Android, itu boleh jadi sudah mendekati 90% di Indonesia. Nah, sehingga bisa dibayangkan bahwa di masa depan itu memang aplikasi itu akan berbasis mobile, ya. Dan yang harus kita pahami, ada dua aplikasi yang ada di mobile, yaitu aplikasi yang sifatnya berbasis informasi dan aplikasi yang berbasis multimedia. Facebook adalah aplikasi berbasis informasi, ya. Facebook atau jejaring, ya, Twitter dan seterusnya. Kemudian Tokopedia dan seterusnya. Nah, tetapi ada juga aplikasi yang berbasis multimedia di mana memadukan video, audio dan teks, ya, dalam menjadi aplikasi mobile apps multimedia interaktif, ya. Dan tentunya yang sangat populer ada game, ya, game. Nah, tentunya dengan adanya Teaching Factory SAC, ya, multimedia, diharapkan akan tumbuh aplikasi-aplikasi yang memungkinkan akhirnya mencapai kepada peluang-peluang usaha atau bisnis, ya, di masa depan untuk kalangan sekolah sendiri, begitupun untuk kalangan guru juga SMK dan siswa, ya. Nah, jadi kenapa kita ini harus mengembangkan Teaching Factory SAC Multimedia di SMK di Indonesia, karena peluangnya begitu sangat besar. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, tipe-tipe aplikasi apa saja yang ada di mobile apps multimedia interaktif? Begitu sangat banyak sekali yang bisa dikembangkan. Ada mobile multimedia belajar bahasa Inggris untuk anak-anak misalkan, atau multimedia belajar bahasa Arab anak-anak, ya. Kita bisa mengajarkan kata, kemudian artinya, kemudian memasangkan kata dengan gambar dan seterusnya. Kemudian mobile multimedia belajar manajemen bisnis, ya. Di sana ada audionya, ada video dan ada teksnya gitu, ya. Kemudian mobile multimedia profil perusahaan. Jadi profil-profil perusahaan bisa dibuatkan mobile apps-nya, ya, multimedia. Juga untuk marketing real estate misalkan. Jadi kalau ada real estate yang sangat bagus, tentunya mereka juga menginginkan, ya, ada aplikasi marketing yang masuk di smartphone, ya. Kemudian untuk city branding, misalkan pemerintah meminta dikembangkannya aplikasi multimedia, ya, untuk city branding satu kota misalkan, atau multimedia, ya, tempat wisata dan budaya, ya. Jadi ada videonya, ada teks, ada penjelasannya, kemudian ada kisah-kisah dan seterusnya. Nah, jadi sangat banyak yang bisa dikembangkan dengan mobile apps multimedia interaktif ini. Jadi peluangnya bagi TEVA SAC multimedia, ya, SMK ini butuh memberikan peluang dan kesempatan bagi kalangan guru dan juga murid di SMK. Bapak Ibu sekalian, nah sekarang kami ingin menjelaskan secara sepintas, ya, tentang berkaitan dengan Teaching Factory Sekolah Menengah Kejuruan. Bapak Ibu sekalian bisa mempelajari melalui Kementerian Pendidikan juga ada, dan juga sekolah-sekolah ada SMK yang sudah menuliskan, ya. Nah, kami pun nanti akan sharekan tentang dokumen Teaching Factory, tetapi dalam bidang yang lain, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian juga bisa mempelajarinya. Teaching Factory ini
mempunyai landasan hukumnya, punya landasan hukum, juga ada ada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan pembelajaran teaching factory ini. Bapak Ibu sekalian, silakan untuk bisa mempelajarinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, teaching factory itu apa ya? Teaching factory adalah sebuah konsep pembelajaran di SMK yang berbasis industri atau bisnis, ya, mengacu kepada standar dan juga prosedur yang berlaku di dunia industri atau bisnis ya. Nah, sehingga tentunya dengan adanya teaching factory diharapkan siswa itu bisa belajar ya dengan dunia yang real ya, sesuai standar industrinya yang bersangkutan ya. Jadi teaching factory ada sebuah pendekatan pembelajaran di SMK. Teaching factory juga adalah satu konsep ya yang berbasis industri, apakah berkaitan dengan produk atau jasa. Dia melalui sinergi ya, kerjasama antara sekolah dan industri untuk bisa menghasilkan lulusan yang kompeten ya, yang memiliki keahlian, keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi teaching factory ini sebuah pendekatan yang sangat baik ya untuk bisa dikembangkan di SMK-SMK di Indonesia. Tujuan teaching factory ya Bapak Ibu sekalian, mempersiapkan lulusan SMK atau sekolah vokasi menjadi pekerja dan wirausaha. Jadi dia untuk mempersiapkan ya sekolah vokasi yang menjadi pekerja yang siap tentunya. Membantu siswa memilih bidang kerja yang sesuai dengan kompetensinya. Jadi kalau ada teaching factory di satu sekolah, tentunya siswa akan memilih ya bidang yang sesuai dengan kompetensinya. Menumbuhkan kreativitas siswa melalui learning by doing. Nah, tentunya dengan adanya teaching factory, siswa akan mudah meningkatkan kreativitasnya ya, melalui proses pembelajaran yang langsung ya. Memberikan keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Ya, tentunya para siswa dari satu sekolah ini kan kalau sudah lulus ya dia memerlukan lapangan pekerjaan sehingga punya keterampilan yang memang dibutuhkan di dunia kerjanya. Memperluas cakupan kesempatan rekrutmen bagi lulusan sekolah vokasi. Nah, ini akan memperluas ya. Membantu siswa vokasi dalam mempersiapkan diri menjadi tenaga kerja dan juga membantu ya menjalin kerjasama dengan dunia kerja yang aktual. Jadi teaching factory ini juga membantu siswa ya untuk mempersiapkan dirinya ya, menjalin kerjasama dengan dunia kerja yang betul-betul real ya. Memberikan kesempatan kepada siswa vokasi untuk melatih keterampilannya ya, secara real tentunya, sehingga membuat keputusan berkaitan dengan karir atau wirausahaannya akan semakin jelas. Jadi teaching factory seperti itu. Kemudian langkah-langkah pembelajaran teaching factory ya Bapak Ibu sekalian, ini hampir sama seperti usaha ya. Proses usaha di mana nanti siswa atau juga guru bisa terlibat di dalam proses pekerjaan. Tentunya prosesnya akan sama ya, yaitu menerima order, kemudian menganalisis order ya, menyatakan kesiapan mengerjakan order ya, mengerjakan ordernya tadi ya, permintaan tentang pekerjaan, kemudian mengevaluasi hasil kerjanya, kemudian menyerahkan orderan tadi kepada yang memerlukannya, yang telah memberikan pekerjaan. Ya, jadi kalau misalnya nanti dikembangkan teaching factory SAC multimedia, tentunya sama ya, prosesnya sama. Hanya saja akan ada perbedaan proses-proses yang sesuai dengan bidangnya. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami ingin menjelaskan bagaimana mengembangkan teaching factory SAC Smart Apps Creator Multimedia SMK ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tertarik untuk mengembangkan ya di sekolah-sekolah SMK di Indonesia ini. Nah, sebelumnya Bapak Ibu sekalian kami ingin jelaskan perihal dunia mobile apps multimedia interaktif ya. Jadi usaha bisnis mobile apps multimedia interaktif ini memberikan peluang bagi siapapun. Jadi benar-benar memberikan peluang yang luar biasa ya untuk mengembangkan produk dan jasa berbasis mobile apps multimedia interaktif.
Mobile apps multimedia interaktif ini terbuka luas ya, dan dapat diterapkan dalam berbagai aplikasi yang beragam ya, sesuai dengan kreativitas yang kita kembangkan sendiri ya. Ada berkaitan dengan bahan ajar mungkin ya, kemudian marketing, kemudian city branding, kemudian di bidang game edukasi ya, dan juga kita harus memahami bahwa terdapat platform global ya yang memungkinkan terbuka luas bagi kita semua, tidak hanya untuk pasar Indonesia ya. Misalkan Google Play Store, kemudian belum lagi Huawei juga buat ya, namanya Huawei Gallery Apps, kemudian Oppo, Xiaomi dan seterusnya. Jadi benar-benar dunia mobile apps multimedia interaktif ini begitu luas ya, dan berpeluang tidak hanya untuk Indonesia tapi juga secara global ya. Mobile apps multimedia interaktif dengan SAC ini ya, kita sangat memahami bahwa SAC merupakan sebuah aplikasi multimedia creator ya, atau builder untuk membuat aplikasi mobile apps multimedia interaktif ya dengan cepat, mudah, tanpa programming, tanpa coding, dengan banyak fitur dan juga fungsi yang luar biasa di SAC ini. SAC juga dapat dipelajari oleh siapapun untuk membuat aplikasi, ya, seperti siswa, mahasiswa, guru, dosen, konsultan, trainer, ya, orang tua, dan tidak harus berlatar belakang teknologi. Sehingga apabila dikembangkan TEVA, ya, SAC multimedia ini tentunya akan dapat dipelajari dengan baik ya, oleh kalangan para siswa di SMK yang punya latar belakang desain dan multimedia. Sehingga tentu hasilnya akan sangat berbeda, ya, sangat lebih baik tentunya. Mengembangkan teaching factory SAC multimedia SMK ini ya, itu mengembangkan TEVA SAC ini untuk SMK ya, itu cukup mudah karena fasilitas laptop dan PC yang ada dapat dipergunakan untuk menjalankan perangkat SAC. Jadi benar-benar membuat teaching factory SAC multimedia SMK ini cukup sangat mudah. TEVA SAC multimedia SMK juga dapat menjadi tempat ya untuk mengembangkan kreativitas dan juga jiwa wirausaha para siswa SMK dalam pengembangan aplikasi mobile apps multimedia interaktif. Bisa dibayangkan kalau seorang siswa bisa membuat aplikasi misalkan dalam bahasa Inggris ya, kemudian dijual sekitar 50.000 misalkan, dan kalau ada yang membelinya ada 1.000 pengguna misalnya ya, berarti siswa sudah bisa menghasilkan uang yang cukup besar ya. Dan ini betul-betul kesempatan untuk meningkatkan kreativitas dan juga wirausaha dari para siswa SMK itu sendiri. TEVA SAC multimedia SMK dapat menjadi unit ya, unit di sekolah SMK sendiri, penyedia jasa pengembangan dan juga pelatihan mobile apps multimedia interaktif untuk macam-macam penerapan di lingkungan perusahaan misalkan, ataukah di pemerintahan atau di lembaga pendidikan lainnya ya. Jadi mungkin di perguruan tinggi ataukah juga mungkin untuk sekolah-sekolah lainnya yang sangat memerlukannya. Nah, kita perlu mempelajari ya kenapa SAC ini sangat berpeluang ya. Jadi bisa membuat aplikasi web ya, mobile Android, iOS, juga desktop ya. Itu betul-betul tanpa programming. Concern pada desain, concern pada objek ya, konsentrasi pada skenario dan navigasi. Sehingga para siswa SMK yang berlatar belakang desain multimedia tentunya akan bisa mengembangkan aplikasi SAC ini ya, multimedia dengan lebih bagus karena punya latar belakang kemampuan. Jadi ini adalah merupakan satu kesempatan sebenarnya. Kemudian SAC sendiri, Bapak Ibu sekalian, itu dapat diintegrasikan dengan layanan web yang begitu melimpah sekarang. Misalnya dengan YouTube, Google Map, Facebook ya, Whiteboard Box, juga Video Link to Me. Seperti Video Link to Me ini memungkinkan aplikasi yang dikembangkan dengan SAC ini memiliki kemampuan seperti
video conference ya, kemudian Talk.io untuk chat misalnya. Google Form ya bisa dimasukkan ke dalam aplikasi, memiliki untuk fitur misalnya untuk quiz atau kalau survei dan seterusnya, dan quizzes dan seterusnya. Dan ini sekarang ini Bapak Ibu sekalian ini sangat melimpah yang bisa diintegrasikan dengan SAC. Untuk siapa SAC Multimedia ini Bapak Ibu sekalian? SAC Multimedia ini kalau kita mengembangkan TEVA, ya, TEVA SAC Multimedia, tentunya pasarnya sangat luas. Bisa untuk dunia pendidikan, ya, jadi siswa, mahasiswa, guru, dosen, sekolah, perguruan tinggi, training center, atau untuk lingkungan pemerintahan, ya, kementerian, lembaga pemerintah, ya, kemudian Pemda sendiri, dinas, kecamatan, desa, dan kelurahan. Ya. Dan juga bisa dipergunakan untuk bisnis, usaha kecil, UKM, ya, atau marketer, promosi, bahkan untuk pribadi, ya, untuk studio, misalnya untuk artis, ya, pengguna multimedia yang untuk branding, ya, personal branding, ya, pengembangan media digital juga, dan siapa saja yang yang menginginkan media apps, ya, media apps yang dengan multimedia berbasis SAC ini. Jadi sangat banyak sekali. Beberapa penerapan SAC, Bapak Ibu sekalian, dapat diterapkan untuk bahan ajar, ya, pelatihan, game edukasi, ya, permainan, ya, permainan pendidikan, game edukasi, kemudian untuk marketing real estate, misalkan untuk perumahan, kendaraan, juga untuk event, ya, kita bisa menerapkan multimedia interaktif untuk event, seminar, conference, atau pameran, ya. Jadi kalau ada satu pameran di sebuah kota, kita bisa memberikan solusi, membuat mobile apps multimedia interaktif untuk pameran atau untuk seminar. Kemudian untuk perkawinan, ya, wedding, kemudian untuk city tour atau mungkin para wisata, ya, juga untuk company profile, ya, produk juga bisa untuk personal branding, personal juga bisa untuk katalog, kita bisa kembangkan dengan SAC Multimedia ini, ya, katalog dari produk UKM misalkan, produknya BUMN atau BMD, ya, untuk kota dan seterusnya. Jadi penerapannya begitu luas, sehingga apabila diterapkannya dikembangkan TEVA, ya, SAC Multimedia, tentunya peluangnya begitu besar untuk meningkatkan kreativitas dan juga jiwa wirausaha dari para siswa di SMK yang bersangkutannya. Ini ada contoh aplikasi SAC Multimedia untuk pembelajarannya. Bisa dikembangkan aplikasi untuk bahasa Inggris, ini misalkan, ya. Kemudian ini adalah untuk game edukasi, ya, berkaitan dalam bahasa Inggris, dibuat game, ya. Ini adalah wedding, ya, kita bisa membuat aplikasi wedding, ya. Jadi ada Google Form, ya, kemudian ada invitation, ada fotografi, bahkan video dan seterusnya. Ini aplikasi multimedia event untuk seminar. Jadi kalau ada seminar, kita bisa membuat mobile apps, ya, multimedia interaktif dengan SAC untuk seminar ini. Kemudian ini adalah untuk multimedia marketing. Jadi kalau misalnya ada produk-produk yang sangat bagus di daerah kita, kita bisa membuat aplikasi dengan SAC multimedia marketing. Ada video, ada situsnya, ada form dan seterusnya. Ini adalah multimedia real estate, ya. Jadi bisa digabungkan dengan YouTube, ya, dengan mungkin dengan form dan seterusnya, ya, atau dengan brosur-brosur, sehingga pengguna aplikasi sendiri dapat mengambil informasi berkaitan dengan real estate yang ditawarkan misalkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan aplikasi yang begitu banyak yang bisa dikembangkan di Teaching Factory SAC Multimedia SMK ini, ya, manfaat yang akan diperoleh adalah meningkatkan pembelajaran dan keahlian para siswa dalam industri mobile apps multimedia interaktif. Jadi akan meningkatkan proses pembelajaran dan keahlian dari para siswa. Kemudian akan meningkatkan kreativitas para siswa dalam mengembangkan mobile apps multimedia interaktif, ya. Meningkatkan juga peluang jiwa wirausaha. Jadi para siswa akan memiliki jiwa wirausaha dengan menggunakan kemampuan, keahlian dalam pengembangan mobile apps multimedia interaktif ini, ya, karena sangat mudah tentunya.
dengan kemampuan desain dari para siswa yang berkaitan dengan desain multimedia, tentunya hasilnya akan sangat bagus sekali. Dan siswa tentunya dalam jiwa wirausaha ini bermacam ragamnya. Bisa membuat aplikasi yang dijual gitu, masukkan ke Google Play Store, ya, dan dia akan dibeli sesuai jumlahnya, ya. Kemudian meningkatkan citra sekolah SMK. Tentunya dengan adanya TEVA, SAC Multimedia SMK ini, jelas akan meningkatkan citra sekolah SMK sendiri. Jelas ya. Sehingga para siswanya sendiri akan berkreatif, informasinya akan tersebar, kemudian sekolah yang bersangkutan akan meningkat citranya. Di samping itu, akan menarik kerjasama ya secara luas ya, yaitu dengan kalangan industri mobile apps multimedia interaktif untuk menjadi solusi bersama kepada pasar-pasar industri mobile apps multimedia interaktif ya, dengan perusahaan dan seterusnya. Nah, itulah manfaat kalau dikembangkan TEVA SAC multimedia di SMK ya. Nah, sekarang bagaimana mengembangkan TEVA SAC multimedia SMK ini? Ya, tentunya ini kita harus punya beberapa persyaratan yang harus kita siapkan. Pertama sekali, tentunya kepala sekolah SMK yang bersangkutan harus menetapkan tim ya untuk menjalankan TEVA SAC multimedia SMK. Jadi tidak mungkin dikembangkan atau didirikan satu unit TEVA SAC multimedia tanpa keputusan kepala sekolah, tanpa keputusan pimpinan manajemen sekolah yang bersangkutan. Jadi ini adalah sangat kunci sekali ya. Kemudian yang kedua yaitu melakukan kerjasama dengan komunitas SAC dan sistem digital atau pusat SAC dan sistem digital yang telah ada di daerah ya atau kota. Jadi kita perlu melakukan kerjasama dengan komunitas SAC dan juga sistem digital, ataupun kalau di daerah tersebut sudah terbentuk pusat SAC dan sistem digital, kita bisa kerjasama. Atau kalau belum ada ya, Bapak Ibu sekalian dapat kerjasama langsung dengan SAC Prinsipal Indonesia. Jadi kami sendiri tertarik untuk bisa mengembangkan TEVA ya SAC Multimedia di SMK ini ya. Karena nantinya kalau memang belum ada komunitas dan pusat SAC sendiri, mungkin saja ya TEVA ini berkembang kemudian membentuk komunitas-komunitas yang ada di luarnya. Melakukan pelatihan-pelatihan SAC multimedia ya untuk kalangan guru yang akan melakukan pembinaan ke para siswa selanjutnya ya, kepada para siswa di sekolah yang bersangkutan. Jadi perlu melakukan pelatihan-pelatihan untuk kalangan guru yang akan melatih atau yang memberikan keahlian pembinaan juga kepada para siswa. Melakukan pengembangan aplikasi ya, mobile apps multimedia interaktif SAC yang akan menjadi contoh. Sehingga kalau ada TEVA bisa membuat contoh-contoh aplikasi yang bisa menjadi sponsor ya, menjadi informasi bahwa ada TEVA ya. Mungkin saja harus memiliki situs misalkan yang menginformasikan berkaitan dengan pengembangan aplikasi mobile apps multimedia interaktif di TEVA SAC Multimedia SMK itu. Melakukan kerjasama ya dengan perusahaan-perusahaan dan pemerintah untuk menumbuhkan layanan TEVA SAC Multimedia SMK. Jadi bisa saja kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang bahkan dengan pemerintah untuk menumbuhkan layanan TEVA ini. Jadi itu adalah langkah-langkah kalau berkeinginan mengembangkan TEVA SAC Multimedia di SMK. Jadi silakan kontak kami kalau memang belum ada komunitas, belum ada pusat SAC sendiri, bisa bekerja sama dengan kami sebagai SAC Prinsipal Indonesia-nya sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya adalah mengembangkan Teaching Factory SAC Multimedia SMK ini cukup mudah. Betul-betul cukup mudah, berbeda dengan Teaching Factory yang lainnya. Kenapa? Karena fasilitas laptop dan juga fasilitas PC yang ada dapat dipergunakan untuk menjalankan perangkat SAC. Jadi betul-betul hanya menginstall SAC ya, sehingga bisa segera membuat aplikasi dan bahkan pelatihan-pelatihan. TEVA SAC Multimedia SMK ini dapat menjadi unit ya,
jadi unit penyedia jasa pengembangan dan juga pelatihan mobile apps multimedia interaktif untuk macam-macam penerapan di lingkungan pemerintahan atau perusahaan ya, atau juga di lembaga pendidikan lainnya. Jadi akan menjadi unit penyedia jasa pengembangan dan juga pelatihan mobile apps. Kemudian TEPA ini, ya, TEPA SAC Multimedia SMK ini dapat menjadi tempat untuk mengembangkan kreativitas, ya, dan juga jiwa wirausaha para siswa SMK kita. Jadi para siswa tentunya dengan adanya kesempatan mendapatkan pekerjaan, orderan untuk membuat aplikasi mobile apps multimedia interaktif ini, maka kreativitasnya akan menaik, ya, akan meningkat. Kemudian jiwa wirausahanya juga akan meningkat. Nah, dari itulah Bapak Ibu sekalian, dengan adanya TEVA di SAC Multimedia di SMK ini tentunya akan memberi dampak lagi, yaitu untuk meningkatkan dan citra dari sekolah yang bersangkutan. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang kami jelaskan berkaitan bagaimana mengembangkan TEVA Teaching Factory SAC Multimedia SMK di daerah-daerah kita ya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan sampaikan kepada kami dan kami mengucapkan terima kasih.